Hai, ketemu lagi di channel Risda Beruparna Sigalingging. Kali ini saya akan mengisahkan diare saya, seorang yang terpapar penyakit ting ting, penyakit saat ini. Penyakit yang paling tren sedunia. Ya, saya akan beritahukan bagaimana semangat perjuangan, ya kan, dan usaha apa aja yang saya lakukan hari ini untuk membasmi, untuk menghilangkan yang positif-positif itu, ya, supaya cepat negatif. Oke. Oh iya, satu lagi, selain berdoa, kemudian bersukacita, terus komunikasi dengan saudara-saudara hande tolan melalui ini nih, media telekomunikasi. Di situ kita bisa bercanda, bahkan lihat aja lawak di channel Risda Beruparna ini kan ada gitu ya, lawak-lawak itu juga membawa kita lebih, imun kita tinggi. Nah, ikuti terus apa saja yang saya lakukan hari ini, perjuangan saya supaya cepat hilang itu yang positif dan menjadi negatif. Ingat loh, pengalaman berharga loh. Kalau kita minta kan tidak mungkin, tapi kalau diizinkan Tuhan berarti ada maksud Tuhan, ya. Pagi-pagi benar, seusia bangun apa yang harus aku perbuat ya? Tuhan, sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Simon yang ada di balik Lalu katanya, Tuhan yang dipakai inilah yang akan aku perbuat. Untuk menyembuhkan banyak Aku akan orang merombak tanpa pandang bulu dia agama aku akan apa, siapa yang lebih besar, ya. dan aku akan menyimpan di dalamnya pemerintah segala musim-musim gandum seperti dan ini barang-barang. karena orang datang berbondong-bondong minta dijamah supaya sembuh, ya. Jadi saya pagi-pagi mendengarkan firman Tuhan dari beliau. Kandunganmu subur, keluargamu sehat-sehat. In Jesus name. Amin. Pertolongan Tuhan sedang turun saat ini. Pertolongan Tuhan sedang mengalir dan Anda sedang terima keajaiban doa, keajaiban kesembuhan, keajaiban kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah air yang kau minum, diberkatilah makanan yang kau makan, diberkatilah pelayanan Bapak Ibu sekalian, baik pelayanan online maupun offline. Diberkatilah semua misi-misi surgawi yang engkau emban hari ini. Biarlah lewat semuanya ini Tuhan Yesus dikenal sebagai Tuhan yang mengasihi semua manusia. Soli Deo Gloria, segala puji yang syukur hanya bagimu Bapa di surga. Terima kasih ya Abah buat pelayanan ini. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus saya bersyukur. Sama-sama kita katakan Amin. 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 Tadi sudah sarapan firman Tuhan yang membuat kita enjoy dan percaya akan mujizat dan penyembuhan dari Tuhan. Sekarang saya saatnya mengkonsumsi makanan dan minuman. Diawali, sekarang masih jam 5:41. Diawali dengan saya minum vitamin C dulu. Habis itu nanti saya mau minum Oralit, karena kata keponakanku yang kerja di rumah sakit dan yang udah duluan kena positif begitu itu, kita harus misalnya pengganti infus ya paling tidak 5 gelas dalam satu hari. Saya tadinya nggak suka Oralit, tetapi ya karena ini ya boleh juga dimakan, gula sama garam doang dikocok, ya kan. Nah, tapi sekarang vitamin C dulu. Saya udah kocok tadi. Saya ini udah buat nih vitamin C tadi. Saya bikin 1 gelas hangat ini ya.
Saya sih kalau begini-begini langsung saya habisin ya. Saya suka kalau vitamin C. Puji Tuhan tidak ada sakit tidak ada sakit bawaan apa-apa. Jadi walaupun dinyatakan positif, tetapi saya percaya Tuhan menolong. Apalagi sudah vaksin 2 kali. Terima kasih Tuhan, minum vitamin C ini berkati menjadi sesuatu yang memberi kesehatan bagi tubuh hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memohon berkat-Mu. Amin. Juga kalau sekarang ternyata saya dinyatakan positif penyakit yang sekarang. Dari mana ya datangnya itu? Ya, saya mau tunjukkan ke teman-teman modal saya sementara ya, masih ada obat yang harus didatangkan, tapi sebagian obat-obat yang saya konsumsi begini nih. Ini nih paracetamol ini 3 kali sehari atau sekali 8 jam lah ini ternyata butuh banyak, karena saya tempoh hari udah minum begitu tetap aja tidak terduga dia masih juga kadang-kadang udah 35, sekian, 36, sekian, 37 tambah sekian, kemarin 38,3 begitu suhunya. Jadi ya paracetamol ini kalau kita nggak konsumsi sampai fit betul ya begitu dia. Jadi konsumsi jadi murah kok, ini beli di apotik gitu ya. Ini paracetamol penurun panas. Baru ini vitamin C ya, vitamin C ester C, atau ini nih dibeli yang tadi saya minum ini nih vitamin C 1000 yang saya bilang itu nggak usah kita kocok, langsung taruh di gelas itu langsung gitu dia langsung. Ini pokoknya vitamin C dosis tinggi lah, nggak apa-apa. Kebetulan saya nggak ada sakit mahnya jadi ya nggak apa-apa lah. Baru ini kemarin beli ini antibiotik tapi nggak perlu katanya, jadi ini kita nggak perlu itu katanya, murah sih. Baru yang berikutnya minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini saya suka tetesi langsung ke leherku, atau pas diuap itu masukkan ke uapnya gitu. Baru ini nih Linghua obat Cina, ini saya konsumsi Linghua. Ini udah habis, ini tadi udah pesan lagi beli. Dalamnya begini nih, ini harusnya sekali minum katanya 4/8 jam, 4 kapsul per 8 jam. Tapi karena awal-awal nggak tahu bahwa saya positif, saya minum hanya 2. Baru kemarin saya minum 4, kok gemes saya, kok nggak sembuh-sembuh. Ini Linghua bisa kita beli. Baru yang lain nanti masih dibeli ya, tapi modalku yang berikutnya adalah ini alat pengukur suhu ya, termometer. Dan yang berikutnya biasalah sanitizer ya, gitu guys. Lihat suhunya tadi malam 35,6. Sekarang ini saya coba ukur ya suhu saya, masukkan ke ketiak. Lah belum apa kok udah bunyi sih. Lucu termometer ini. Kempit. Nah, diam dia. Dikelei kita lihat nanti berapa suhunya ya. Saya keleki dulu. Dan saya sering banget pakai ini ngetes, nanti 35, sekian. Yang tadi pagi sih, tadi malam apa tengah malam 38,3 gitu. Rasanya sih ada gemes-gemesnya gitu ya, kok nggak sembuh-sembuh gitu, kok meriang begini aja kok nggak sembuh-sembuh gitu loh. Itu membuat
agak bete kita ya, nggak sembuh-sembuh, cuma meriang begitu doang gitu. Kita lupa bahwa itu proses. Tuhan sedang menjamah, Tuhan sedang menyembuhkan. Hanya Tuhan mau kita istirahat. Padahal program di otak ini banyak nih, mumpung libur apa yang harus dilakukan khususnya untuk channel YouTube saya. Nyatanya kita berencana, Tuhan yang menentukan. Pasrah aja, suka-sukamu Tuhan gitu loh ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, ini 37,3 sekarang. Kayak gini nih, 37,3. Harusnya kita 36, sekian kan. Ini nih jam berapa nih? Masih jam 5 lewat berapa ini ya? Belum jam 6 pagi. 37,3 gitu. Tapi saya nggak merasa demam gitu. Tapi suhunya begini. Itulah yang perlu dibasmi. Halo guys, ini jam 6 pagi. Saya harus minum obat karena tadi suhunya 37,3. Jadi belum, harus sabar nih minumnya. Orang-orang sih bilangnya bisa 20 hari minum ini terus. Dan ini nih Linghua. Ini sekali menginum ini 4 kapsul. Jadi ya 1, 2, 3, 4. Oh, ini udah tinggal 2. Oh, sekali minum lagi. Ini nih 1 paracetamol dan yang 4 ini 1 paracetamol dan yang 4 Linghua. Ini tadi paracetamolnya udah ngambil 1. Ini Linghuanya udah tinggal 4. Tinggal 4 nih, 4 sama ini. Ini minum dengan air panas ya, air panas saya minum. Harus banyak minum. Pokoknya semangat membasmi penyakit yang musim sekarang, yang ngetren sekarang. Saya minum dulu. Oke. Sekali 8 jam minum obat ini. Karena 3 kali sehari kan. Oke, 24 dibagi 3, 8. Doa dulu. Kasih Tuhan Yesus, Kau berikan obat, tangan-Mu yang menyembuhkan, Engkau memberkati supaya obat ini menyembuhkan karena kasih sayang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati obat ini, penyembuh segera dalam tubuh hamba. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Sekali minum guys. Harus banyak minum karena bungkusnya itu kan ada lapisannya, jadi ya biar cepat dia larut harus banyak minum. Habisin aja. Thank you Lord. Masa airnya terasa pahit. Yalah. Ayo guys, mumpung sudah panas, kita bergerak ya sambil ntar lagi berjemur. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ayun,
ayun. Ayun lagi ayun. Yang penting kita sehat dan bergerak. Gayanya bebas. Nggak usah harus sama dengan yang ditiru. Ayolah kawan, kita bergerak. Mumpung ada panas. Megol kanan, megol kiri. Nah, maunya mau niru ini loh kawan. Jemur-jemur dulu guys. Minimal 15 menit. Lumayan lah. Semangat, semangat, biar sembuh. Bikin dari laguku dulu ya untuk senam ya. Bisa kali dibuat ngebeat ya kan. Godang donian nahu tanda salelengon. Alay bawasa ikan pajut pangdohoto holong mi uhilala asing siana asing dengan nibasami mamban masih hola lambo di bagasan pusuki molorat dohoto sambado semangati. Selamat pagi guys, ini saya udah ada rebusan ini ya kan. Kita mau hirup udara dulu ya. Kenapa harus hirup udara serai, jahe dan sirih begini ini? Karena kalau ada virus di kerongkongan kita itu, kalau dengan air panas saja nggak cukup, dia nggak bisa dilewati air di kerongkongan kita itu, katanya gitu. Jadi kalau dihirup udara, hirup uap panas begitu, itu baru lebih afdol kena di seluruh saluran rongga kerongkongan kita itu kali gitu ya, bahasa orang awam. Batuknya no. Sebelum kita menguapkan ini nih, kasih dulu minyak kayu putih. Mulai ya. Mulai kita kerukupan. Pocong. Lebih baiknya pada waktu kerupupan gitu itu lebih baik mata merem karena pedis ya lagi ya. Semangat. Hai, habis martup atau menghirup udara itu tadi, saya langsung
mandi deh, air panasnya itu dipakai buat mandi, sterilkan, tidak usah membaur dengan anggota keluarga yang lain. Baru sekarang saya makan itu wajib supaya enggak ya kita lawan lah. Ada sayurannya, makanan sederhana, ada ikannya, ada tempenya, ada nasinya. Gak peduli mau gemuk, yang penting sehat. Oke. Halo guys, ini obat dari apotek udah dibeli sebanyak 7 macam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam ini, tapi untuk 7 hari ya, dan ini harus habis. Dan biar tahu jumlahnya berapa, 175.000. Cuman ini yang dimakan sebelum makan. Ada yang 2 kali 1, ada yang 2 kali 2, ada yang 3 kali 1. Ini nih ditambah dengan penurun panas ya. Kalau penurun panas saya baru minum tadi. Jadi kita hitungnya ini untuk hari pertama dan ini untuk 7 hari. Doakan cepat sembuh ya pemirsa. Saya udah minum. Yang butuh resep seperti ini silahkan ditanya ke saya nanti ya, saya share ulang. Ini resep dari orang yang udah mengalami penyakit yang sama dan di kerja di rumah sakit, dan ini resep dokter ini. Oke. Guys, saya mau minum obat. Ini yang untuk sebelum makan nih. Saya mau makan ini dulu, baru makan malam nanti, baru minum obat yang banyak. Oke. Kita makan yuk. Harus makan biar bisa minum obat. Ini nih guys. Ini nih ramuan yang dari Sinse. Tadi direbus 4 gelas air, tinggal 1 gelas begini. Diminum setelah makan, tidak boleh barengan sama obat yang diberikan oleh dokter, selisih 2 jam. Jadi saya mau minum ini duluan habis makan, nanti 2 jam lagi baru saya makan obat dari resep dokter, zat kimia gitu ya. Katanya sih kalau habis minum obat Sinse ini badan hangat, kemeringat gitu ya. Semoga dan cepat sembuh katanya gitu. Kalau udah keringat cepat sembuh. Saya berusaha dan berdoa Tuhan memberkati supaya jauh lebih cepat pulih negatif seperti harapan kita semua. Oke, saya minum dulu. Ini dia ramuan yang dari Sinse itu. Ada petunjuknya yang saya pesan dari keponakan, namanya nggak ada, jadi harus pesan melalui keponakan. Kalau Anda butuh, hubungi saja saya tanpa mengambil keuntungan supaya semua orang sembuh. Nih rempah-rempah, ada petunjuknya di dalam kok ini ya. Nah, yang penting tambah ongkos kirim. Ini dia udah direbus dengan 4 gelas air, nanti sampai sisa 1 gelas, jadi pekat banget, manjur. Terbukti saya ngomongin udah baik ya. Memberkati. Saya mau minum obat dari Sinse. Lihat, saya tambah gemuk, makan tidur nih. Makan tidur, tambah gemuk. Saya minum ya, dalam nama Tuhan Yesus. Rasanya kayak apa saya beritahu nanti ya. Duh, nggak pahit, enak. Ada rasa-rasa aroma apa gitu, ada rasa-rasa, ada pahitnya dikit sekali. Hai guys,
Ini lagi nih menu saya sesudah 1 jam habis makan tadi. Ini apa nih? Ini 4 jeruk nipis diperes, berarti kan vitamin C-nya sangat tinggi. Karena saya biasanya kalau batuk atau pilek atau nggak enak badan, ya, saya biasanya mengkonsumsi vitamin C yang asli begini, ya kan. Tetapi karena saya sakit begini, anak-anak keponakan kasih obat vitamin C ini ya, saya makan juga lah. Tetapi ini pesanan saya, dan ini dari 4 jeruk. Biar langsung mampus tuh, yang bikin tenggorokan sakit gitu ya. Sakit saya bilang karena awal-awal itu kan rasanya lain di kerongkongan ini, agak gatal gitu, tapi nggak gatal bikin batuk gitu, enggak. Cuma kalau misalnya saya minum air hangat gitu, agak perih di kerongkongan ini gitu, agak perih di kerongkongan gitu. Jadi dia kayak ada luka-luka gitu, terus dilewati sesuatu itu ada perih gitu. Jadi dia, saya bilang gatal itu bukan gatal kayak biasa ada jamur apa mau batuk apa gitu, enggak gitu. Dan ini coba dengar suara saya sudah mulai agak baikan kan. Semoga ini saya rasanya kayak fit ini gitu ya. Mungkin suhu badanku kayak fit ini karena tadi saya lihat suhu badanku 36,5, sesuatu yang normal itu kan. Tapi kalau kena sakit begini nih, kita nggak bisa duga, ntar lagi naik. Kalau kita terlambat minum obat, naik dia 37, naik dia 38 gitu. Nggak panas sekali dia, cuma begitu, dan bikin nggak enak badan. Kayak meriang gitu, itu kayak bikin tulang itu lemah gitu ya, tapi bukan mereteli, copot banget. Karena saya bisa kok berkegiatan apa-apa gitu, misalnya saya mau jalan kemana bisa gitu, bukan yang udah remuk redam gitu, enggak gitu ya. Kayak keponakan saya kan bilang, berbahagialah Namboru, aku sakit sekali katanya, kepalaku mau pecah. Kalau saya nggak sakit kepala gitu ya, enggak mual, enggak sakit perut gitu. Mungkin karena saya sudah vaksin 2 kali. Jadi bagi Anda yang belum vaksin itu ada untungnya loh. Jangan dipikir kalau udah vaksin enggak bisa kena, tetapi kalaupun kena enggak seperti kalau belum vaksin dampaknya gitu ya. Sekarang minum dulu deh. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkati, amin. Kenapa enggak asam? Maksudnya ini asam, lidahku bisa merasakan asam dan manisnya. Karena ini ponakanku, biasanya saya dikasih madu, tapi ini gula ini. Ya, dikasih gula, kasih air dikit untuk mengimbanginya. Enak kan? Kalau dulu waktu saya di tanah Jawa, waktu itu di Jawa bilang ditambah dengan kecap manis gitu ya, tapi sebenarnya mengimbangi rasa aja itu. Kecap manis kan terbuat dari gula merah, say. Ya, ini udah enak. Dan ini gelasnya begini nih, sebelum saya nggak mau cuci sendiri ya, nanti tempat cuci piring apa namanya, isolasi mandiri kan. Jadi ini biasanya saya semprot dulu pakai apa tuh semprotan nih, disinfect, apa itu ya, kayak sanitizer itulah. Disinfektan, apalah itu. Jadi lupa ya. Nah, ini saya semprot dulu, baru nanti disabun. Jadi kalau misalnya dicuci oleh keponakan itu steril gitu ya. Semua yang saya sentuh, saya semprot dulu. Disinfektan, itulah itu. Selamat malam. Karena udah malam ini.
tinggal 2 agenda lagi yang harus saya lakukan di diare saya hari ini bagi yang mengalami sakit yang musim sekarang. Sengaja saya nggak sebutkan namanya, tapi Anda pasti tahu itu apa, karena di YouTube itu sangat peka, nggak boleh kita menyinggung-nyinggung begitu gitu ya. Demi keamanan saya sebutkan sakit yang musim sekarang ya. Ada tinggal 2 yang belum yang belum saya jalani hari ini. Yang pertama ini nih. Yang pertama ini apa ini? Putih telur. Putih telur ini harus ada 6 putih telur 1 hari. Jajan saya putih telur harus 6. Ini masih kurang 2, baru 4 dari tadi pagi. Jadi yang kedua, minum obat yang dari dokter itu sama paracetamol. Karena kalau paracetamol ini sekali 8 jam kan. Nah, kalau sudah menuju ke 8 jam itu, kalau kemarin badan saya suhunya naik. Misalnya kita yang normal 36, itu jadi 37,1, 37,2 gitu. Nah, kalau sampai lewat jam 8 saya belum minum obat, 38, sekian gitu. Tapi kita lihat hari ini, karena hari ini sangat ketat sudah penanganan terhadap sakitku dari segala jenis macam pengobatan, yang herbal, yang dari dokter, yang rempah-rempah, yang vitamin C dari jeruk nipis, yang tidur, yang olahraga, pokoknya dari segala penjuru. Sambil makan ya. Saya nggak suka kuningnya. Faktor usia, kalau 6 kuning telur saya makan, waduh. Nah, waktu vaksin pertama suhu saya ditemukan 170, tapi itu pakai alat pengukur yang digital. Katanya kalau digital itu banyak errornya. Jadi ya itu alarm bagi saya untuk jangan terlalu nafsu lah kalau ngapain. Walaupun di vaksin kedua turun, bahkan sesudah vaksin normal. Bisa faktor pikiran atau apa kata orang, ya udah, saya nggak pernah darah tinggi, tapi itu bikin kaget kan. Jadi ini saya memang yang disyaratkan putih telurnya, tapi kalau misalnya mau dengan kuningnya silahkan. Nah, saya putih telurnya aja. Ini saya habis pakai, saya semprot dulu biasanya, karena tadi saya ada sentuh ini kan. Jadi saya semprot. Jadi kalau di cuci anak-anak nanti udah nggak masalah. Ini kita tinggal, ini 1x1, berarti tadi siang sudah sisihkan ini 2x1 ya, 2x1. 2 kali berapa ini? Nanti lihat tulisannya, ini 3x1, berarti ini minum lagi. Ini belum 2 malam ini 1 malam ini 2, berarti 3. Ini 1x1, berarti ini udah. Ini yang 2x1 sama paracetamol. Tinggal dikit berarti malam ini. Oke, saya siapkan dulu. Oke, ini penurun panasnya. Ini penurun panasnya nanti nih jam-jam 10:30. Jadi ini nih, karena belum 8 jam sekarang. Ini 2x1, jadi 2x1 pagi dan sore, berarti kan pagi dan malam. Ini udah, ini 2x2, 2x2, ini 2, udah, ini tinggal 1.
Ini obat ini selama 7 hari harus habis. Jadi kalau ada yang nggak habis berarti ada yang salah tuh. Ya, ini kita minum dulu 4. Semangat. Oke, kita minum. Thank you Lord. Berkati obat ini Tuhan, supaya jadi penyembuh karena kasih sayang-Mu. Ampuni dosa kesalahan hamba. Biarlah berkat-Mu mengalir bagi hamba, keturunan hamba dalam kasih sayang Tuhan. Jadikan sisa hidup hamba jadi orang berguna bagi kemuliaan. Dan sekarang berkat Tuhan mengalir melalui obat ini. Dalam nama Yesus. Hamba minum obat. Amin. Tahu nggak? Ada yang manis di obat itu. Ada yang manis, berarti ada vitaminnya itu. Entah yang mana itu. Kok manis? Nggak pahit. Ya ramuannya juga tadi nggak pahit ya. Bukan karena lidahku mati rasa itu loh. Bukan. Memang ada banyak vitamin. Untuk meningkatkan imun itu kan banyak vitamin. Gitu ya. Oke, tinggal ini diarenya, penurun panas, tinggal itu. Sikat gigi udah, cuci muka udah, mau tidur nanti. Oke, salam sehat kawan, salam sehat semuanya. Nanti daftar apanya, daftar obatnya saya masukkan di itu ya, di deskripsi YouTube ini ya. Oh iya, jangan lupa ya, yang tulisannya masih merah, hitamkan dong subscribe-nya. Bagi saya kan itu perlu, hitamkan, baru nyalakan lonceng di sebelahnya, ting tong gitu. Semoga berguna, share bagi banyak orang, khususnya yang ya dibagi aja pengalamanku ini. Ya, obatnya saya berikan nanti di deskripsi, silahkan dicek. Bagi Anda yang di daerah Jakarta saat ini, obat-obat yang mengandung seperti ini langka, susah didapat. Kalaupun ada di marketplace gitu, harganya segini 300.000, biasanya 3.000-an. Itu mahal, susah nyarinya, belum ketemu lagi. Harus diimpor dari daerah lain ya, tapi yang temennya di apotek boleh tuh, jangan mahal-mahal ya, kasihan, biar banyak orang sembuh. Sekarang orang rame nyarinya, dikit-dikit kena, nggak tahu dari mana kena, ya kan? Jadi itu, subscribe dulu yang penting, komen, baru share biar banyak orang tertolong. Oke, salam sehat, sampai ketemu di edisi yang lain dalam keadaan sehat. Saya rasanya lebih sehat sekarang malam ini daripada tadi pagi. Puji Tuhan. God bless you all.